Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sudah siap beribadah? Sudah? Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita bersatu dulu ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, Kakak Ciko undang bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Mars Pelkat PA. Adik-adik masih tetap berdiri, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 72 baitnya yang pertama. Kidung Ceria 72 baitnya yang pertama. Masih tetap berdiri, kita akan membuka ibadah kita pada hari ini dengan berdoa. Mari adik-adik, lipat tangan adik-adik, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terkhusus pada hari ini ya Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing melalui media online ya Tuhan, untuk kami kembali beribadah bersama-sama. Tuhan, kiranya Engkau berkati ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Sehingga ibadah ini ya Tuhan boleh berkenan ya Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa kami. Haleluya, amin. Adik-adik dipersilakan duduk. Kita akan membaca Mazmur Pujian. Mazmur Pujian kita pada hari ini terambil dari Mazmur 55, ayatnya yang ke-23 sampai 24. Mazmur 55, ayat 23 sampai 24. Kita akan membacanya secara bersama-sama ya adik-adik. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tetapi Engkau, ya Allah, akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya. Tetapi aku ini percaya kepadamu. Demikianlah Mazmur pujian kita pada hari ini.
Adik-adik, kita akan bernyanyi kembali dari Kidung Ceria 151. Kidung Ceria 151. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan terima kasih, Tuhan sudah baik. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Lindungi kami ya Tuhan, agar kami bisa mendengarkan dengan baik dan duduk yang rapi. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Adik-adik, silakan berdiri. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Matius pasal 20 ayat 1 sampai dengan 16. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah pembacaan Alkitab. Adik-adik, boleh duduk kembali. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar? Baik? Baik?
Baik. Sudah makan belum? Sudah. Wah, pintar. Sudah mandi belum? Sudah. Wah, pintar. Adik-adik, ikutin Kakak Neta ya. Kalau Kakak Neta bilang bernyanyi, adik-adik gerakannya seperti ini. Bernyanyi. Kalau Kakak Neta bilang menari, gerakannya seperti ini. Menari. Dan kalau Kakak Neta bilang menolong, gerakannya seperti ini ya. Menolong. Bisa? Pintar. Nah, adik-adik, siapa yang bisa bernyanyi? Siapa yang bisa bernyanyi? Wah, pintar. Itu Tuhan yang kasih ya. Nah, sekarang siapa yang bisa menari? Siapa yang bisa menari? Pintar. Itu Tuhan yang kasih. Nah, selanjutnya siapa yang bisa menolong? Siapa yang bisa menolong? Wah, pintar. Itu Tuhan yang bantu. Nah, adik-adik, yuk kita bernyanyi, menari, dan menolong dengan sukacita. Dengan sukacita. Agar Tuhan senang. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Amin. Adik-adik, berikut ayat hafalan hari ini. Nanti adik-adik masukkan ayat hafalannya di dalam ring presensi ya. Nanti ada keterangan untuk memasukkan ayat hafalannya. Nanti dimasukkan saja di dalam situ. Kemudian untuk adik-adik kelas TKA sampai TKB, adik-adik tuliskan ayatnya saja. Dan untuk adik-adik kelas TKC sampai adik-adik kelas tanggung, itu dituliskan isi ayat Alkitabnya juga ya. Demikianlah penjelasan tentang ayat hafalan hari ini. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau meresponnya dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 213, baitnya yang pertama dan yang keempat. Kidung Ceria 213, baitnya yang pertama dan yang keempat. Adik-adik, sekarang saatnya kita memberikan persembahan. Sambil kita bernyanyi dari Kidung Ceria 38, baitnya yang pertama. Kidung Ceria 38, baitnya yang pertama.
adik-adik, tadi kita sudah memberikan persembahan kita. Kakak Ciko undang adik-adik sekarang bangkit berdiri. Kita mau mendoakan persembahan kita. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan, karena kami boleh ya Tuhan menyerahkan persembahan kami pada hari ini. Biar ya Tuhan, Engkau yang memberkati persembahan kami, agar persembahan kami itu ya Tuhan dapat berguna untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan persembahan kami dan kehidupan kami hanya ke dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, silakan duduk. Kita akan mendengarkan warta Pelkat PA. Warta Pelkat PA yang pertama, Pelkat PA GPIB Udea mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun yang namanya sudah dicantumkan di bawah ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati adik-adik. Warta Pelkat PA selanjutnya, IMPA akan tetap dilaksanakan secara online sampai batas waktu yang belum ditentukan. Kiranya adik layan serta orang tua dapat mengisi link presensi di bawah ini. Jika adik layan atau orang tua merasa kesulitan dalam mengisi link presensi tersebut, silakan menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Warta PKP yang selanjutnya, persembahan yang sudah disiapkan oleh adik-adik, silakan digabungkan dengan persembahan Papa dan Mama. Lalu, adik-adik di tanggal 4 April nanti di hari Minggu, di jam 8 pagi sampai selesai, kita akan mengadakan ibadah dan perayaan Paskah Pelkat PA GPIB Udea. Ibadah dan perayaan Paskah ini akan dilaksanakan melalui YouTube dan juga Zoom. Ada aktivitas yang akan adik-adik lakukan dan akan dilombakan. Untuk kelas TKA sampai TKB, aktivitasnya menghias telur Paskah. Adik-adik bisa menghias telur Paskah seperti gambar yang berikut ini. Aktivitas untuk kelas TKC sampai Tanggung, adik-adik membuat keranjang Paskah untuk orang-orang yang adik-adik kasihi. Silakan dilihat untuk video tutorialnya. Nah, adik-adik, ini bahan-bahan yang bisa adik pergunakan untuk membuat keranjang Paskah. Bisa dari botol plastik bekas, karton, ya. Nah, adik-adik pergunakan saja bahan-bahan yang ada di rumah ya. Untuk hiasannya bisa menggunakan pita, lem kertas warna-warni, tali, renda, kertas berwarna, pita Jepang, kancing dan juga manik-manik, bunga kertas. Nah, adik-adik bisa mempergunakan apa saja yang adik-adik punya ya. Jadi nggak usah persis sama seperti yang di sini. Kemudian untuk peralatannya, jangan lupa gunting, lem uhu, ya. Kalau ada lem tembak boleh pakai lem tembak, tapi hati-hati ya pakainya ya. Staples. Nah, itu semua bahan-bahan dan alat-alat untuk mengerjakan keranjang Paskahnya. Nah, adik-adik, kita akan membuat keranjang Paskah dari botol plastik kosong. Nah, nanti kita akan potong ya, kira-kira di sini ya. Nah, adik-adik, botol plastiknya sudah dipotong dan menjadi seperti ini ya. Ini juga sudah dibersihkan. Sekarang kita mulai menghias botol plastik ini. Kita menggunakan pita Jepang. Kita lem dulu pinggirannya dengan lem uhu ya. Seperti ini ya. Kemudian kita pasangkan pita Jepangnya istilahnya. Seperti ini ya adik-adik.
Sekarang kita akan hias lagi dengan pita Jepang, tetapi di bagian yang paling bawah sini ya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membuat pegangannya ya. Ini dari karton, ukurannya 2,5, panjangnya ini 30 cm ya. Lebarnya 2,5, panjangnya 30 cm ya. Nah, untuk mempermanis kita gunakan rengga di seperti ini ya, nanti adik-adik ya, kayak gini. Nanti kita lem dengan uhu ya, kayak gini. Nah, seperti ini kita pasangkan di sini, begini ya. Kita pakai staples untuk merekatnya. Nah, sudah jadi keranjangnya ya. Kita akan nambah lagi hiasannya dengan kancing ya adik-adik. Kita taruh dulu ya bukunya. Udah jadi nih adik-adik. Nah, keranjang kita sudah jadi. Nah, adik-adik, selamat berkreasi membuat keranjang Paskah. Ditunggu kehadirannya ya adik-adik. Warta PLKPAN selanjutnya, kakak memberikan video 6 langkah cuci tangan dengan benar menurut WHO. Kiranya adik-adik dapat menjaga kesehatan selama masa pandemi ini. Langkah yang pertama, tuang cairan sabun di telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan dengan arah memutar. Langkah yang kedua, usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Langkah yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan. Langkah yang keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Langkah yang kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Dan langkah yang terakhir, letakkan ujung jari ke telapak tangan kemudian gosok perlahan. Lalu, adik-adik jangan lupa ya untuk saat teduh baca Alkitab dan berdoa. Jangan lupa juga ya untuk mendoakan bangsa dan negara Indonesia. Demikianlah Warta PKPA pada hari ini. Adik-adik silakan berdiri. Masih tetap berdiri, kita akan bernyanyi penutup dari Kidung Ceria 220 baitnya yang pertama. Kidung Ceria 220 baitnya yang pertama. Ya, adik-adik, kita sudah melakukan ibadah minggu pelayanan hari ini. Bersyukur pada Tuhan, kita masih boleh melakukan ibadah minggu pelayanan anak hari ini ya adik-adik, via channel YouTube. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah minggu pelayanan ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Maha Baik, terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu kepada kami. Engkau begitu baik kepada kami ya Tuhan, di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hari Minggu ini kami telah mendengarkan firman-Mu, telah memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah Minggu Pelayanan Anak. Tuhan, Engkau berkati kami agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi. Terima kasih ya Tuhan atas kemurahan hati-Mu. Kami belajar dari Engkau karena Tuhan Yesus telah memberikan kasih kepada kami terlebih dahulu. Oleh karena itu ya Tuhan, ajar kami agar kami dapat mengasihi dan bermurah hati kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan,
Tuhan Yesus berkati aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat teduh, dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, ibadah kita pada hari ini telah selesai. Adik-adik jangan lupa ya untuk tetap jaga kesehatan dengan mengikuti protokol dari pemerintah, mencuci tangan, dan juga memakai masker. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.